Seorang advokat dalam melakukan pendampingan kepada kliennya, ini seakan-akan nyaris tidak mempunyai harga diri dan nyaris tidak mempunyai kekuatan. Apalagi di dalam menggaranti kliennya yang semestinya bisa untuk tidak ditahan. Beri masukan RUU KUHP, Gus Adi perjuangkan profesi advokat officium nobile agar advokat, polisi, jaksa, dan pengadilan satu tim bangun kepastian hukum. Bagaimana kita membangun keseimbangan hukum itu tersendiri. Di dalam membangun keseimbangan hukum sendiri perlu adanya keharmonisan dan keselarasan. Komisi 3 DPR RI terus mengundang berbagai pihak untuk memberi masukan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana RUU KUHP. Kali ini Komisi 3 mengundang Presidium Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia DPP KAI untuk dimintakan pandangannya dalam memperkaya materi RUU KUHP. Presidium DPD KAI DKI Jakarta Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra atau Amatra AMP yang ditemui Rabu 7 Mei 2025 mengatakan dalam menegakkan prinsip negara hukum sangat penting untuk membangun keseimbangan hukum. Menurutnya RUU KUHP perlu disinkronisasi dan diselaraskan dengan belet lainnya seperti pasal 5 UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Nah inilah kami memperjuangkan hal tersebut. Nah sehingga ada keselarasan, keseimbangan, dan keharmonisan di dalam kita melaksanakan penegakan hukum di Indonesia ini. Advokat, polisi, jaksa, pengadilan, ini merupakan satu tim di dalam kita membangun kepastian hukum di Indonesia ini. Tokoh asal Jero Kawan Kerobokan yang populer disapa Gus Adi Amatra ingin hukum tidak lagi jadi alat kekuasaan, tapi bagaimana hukum ini dibangun untuk memperkuat kekuasaan. Ketentuan itu, lanjut Gus Adi Amatra menegaskan intinya advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Selama ini profesi advokat seakan-akan tidak memiliki bargaining position di dalam mendampingi kliennya dalam pemeriksaan. Jadi Komisi 3 sangat memberikan apresiasi terhadap masukan yang kami berikan. Dan beliau meminta kami, KAI, untuk menindaklanjuti penyampaian aspirasi ini datang ke masing-masing fraksi di DPR RI. Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat atau officium nobile, dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik ini. Hal-hal masyarakat yang kurang begitu paham terhadap hukum, inilah fungsinya advokat mendamping ini. Terkadang dari penyidik melihat kehadiran advokat ini sudah dalam tanda kutip negatif, pengganggu. Ya, sudah itu yang kemudian ada kepentingan yang lain tidak secara mudah bisa masuk di situ. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita melihat di polisi, di mana advokat itu seperti tidak mempunyai tempat khusus di dalam penegakan hukum ini. Nah inilah kita hadir di Komisi 3 dengan harapan semua itu bisa terhenti, bisa sudah selesai di negara ini. Opsium nobile ini bagaimana mimpi ini kita harus wujudkan menjadi kenyataan. Karena apa? Contoh tadi, memberikan garansi kepada klien ini di negara lain sudah ada, sudah berlaku, di Indonesia belum. Nah inilah yang perlu kita selaraskan kembali. Secara hukum, Presidium DPP KAI menyampaikan 80 poin saran dan pendapat untuk RUU KUHP. Dari 80 poin itu ada 5 substansi utama yang disorot. Pertama, secara prinsip, Presidium DPP KAI mendorong substansi RUU KUHP memperhatikan ketentuan terkait upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum. Mencakup setiap tindakan upaya paksa yang akan diberikan kepada seseorang harus ada izin dan persetujuan dari pihak yang tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara tersebut. Kedua, mengusulkan substansi baru yaitu hak penjaminan yang diberikan kepada advokat dalam upaya paksa penangkapan dan penahanan. Substansi ini mengacu pada prinsip para pihak berlawanan secara berimbang,
sebagaimana yang dikenal dengan sistem adversarial yang harus menjamin keseimbangan antara hak penyidik, hak penuntut umum, hak hakim dan atau hak kewenangan yang dimiliki tersangka, terdakwa, dan atau advokat dalam sistem peradilan pidana terpadu tanpa mengurangi kewenangan aparat penegak hukum yang lain. Hal itu selaras penjelasan angka 1 huruf G tentang penguatan peran advokat. Ketiga, memberikan usulan tambahan yaitu hak advokat selaku penasihat hukum untuk melakukan perekaman kamera pengawas suara dalam rangka kepentingan pembelaan tersangka sebagai bentuk pemenuhan hak-hak sipil yang dimiliki oleh warga negara. Keempat, perluasan pra-peradilan dilakukan dengan menambahkan ketentuan tentang perkara yang mengalami penundaan tidak beralasan selama 90 hari. Penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah. Penghentian penyidikan, penuntutan oleh korban atau pihak ketiga berkepentingan. Terdapat bukti atau keterangan yang diperoleh secara tidak sah. Tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Pelanggaran hak-hak tersangka atau terdakwa, saksi, korban, atau seluruh pihak yang diatur dalam UU ini. Kelima, hukum acara pidana pada prinsipnya mengatur hubungan negara dengan warga negara, sehingga konsekuensi logis dari pelaksanaan hukum acara pidana secara proses sampai dengan pelaksanaan putusan secara tuntas mutlak menjadi beban keuangan negara. Kabar Bali Hits mengabarkan.